Sekarang saya mau tulis dulu topik kita hari ini. Ya, sudah. Selamat malam Ayah Bunda. Selamat malam, mungkin ada calon ayah atau calon bunda yang ikut bergabung pada malam hari ini. Selamat datang di akun Instagram IDGAI Jatim. Dan selamat bergabung pada acara Pediotalk pada malam hari ini bersama saya, Dr. Yemi Ameliana SPKGA. Saya adalah seorang dokter gigi anak yang praktek di Surabaya Barat. Mungkin ayah bunda ada yang belum tahu kalau dokter gigi juga terbagi atas beberapa spesialisasi. Nah, ini salah satunya adalah dokter gigi spesialis anak. Untuk menjadi dokter gigi spesialis anak, kami para dokter gigi yang sudah lulus dokter gigi harus melanjutkan studi selama 3 tahun untuk khusus belajar mengenai gigi anak. Karena gigi anak sedikit berbeda dengan gigi dewasa. Selain mempelajari tentang giginya, kami juga belajar tentang tumbuh kembang secara fisik maupun secara psikologis. Kami juga diajarkan bagaimana cara menangani anak dan merawat anak secara tepat di tempat praktek. Jadi ayah bunda tidak usah khawatir, silakan kunjungi dokter gigi anak terdekat di tempat tinggal ayah bunda. Caranya coba dilihat, jika ada papan nama dokter biasanya ada tertulis dokter gigi anak, atau setelah nama biasanya ada gelar SPKGA. SPKGA itu kepanjangan dari spesialis kedokteran gigi anak. Misalnya ayah bunda mau browsing-browsing dulu, mau cari-cari nama dokter gigi dan tempat prakteknya, bisa dibuka di website idgai.org. Di sana ayah bunda bisa mencari dokter gigi dan alamat tempat praktek yang dekat dengan tempat tinggal ayah bunda sekalian. Nah, ayah bunda, dokter gigi anak di seluruh Indonesia tergabung dalam satu organisasi profesi bernama IDGAI. IDGAI itu kepanjangan dari Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia. Jadi kami semua terdaftar resmi di IDGAI. Demikian perkenalan saya tentang spesialis kedokteran gigi anak. Sekarang ayah bunda sudah paham bahwa ada spesialis dokter gigi anak yang sudah terlatih menangani anak-anak di tempat praktek. Silakan nanti kunjungi dokter gigi anak terdekat untuk memeriksakan atau merawat putra-putri ayah bunda sekalian. Nah, pada Pediotalk malam ini kita akan membahas tips dan trik merawat gigi anak sejak lahir. Acara Pediotalk ini diselenggarakan oleh IDGAI Jatim. Akan rutin setiap bulannya, setiap akhir bulan, 1 bulan sekali. Untuk jadwal lengkapnya bisa dilihat di akun Instagram IDGAI Jatim. Jadi jangan lupa follow ya. Mungkin nanti kalau ayah bunda memiliki saran, topik yang ingin dibahas di Pediotalk, bisa ditulis di komen atau bisa DM ke akun IDGAI Jatim. Nah, pada malam hari ini kita akan undang satu narasumber yang pakar di bidang kedokteran gigi anak. Beliau adalah seorang wanita bernama Dr. Gigi Ayu Listia Paramita SPKGA. Nah, beliau lahir di Surabaya dan menempuh pendidikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis anaknya di Universitas Airlangga. Sekarang beliau praktek di Surabaya di Jalan Raya Wiyung, dan di samping itu beliau juga menjadi staf pengajar. Dan sejak tahun 2016 hingga sekarang beliau dipercayakan untuk menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah. Oke, sebentar lagi saya akan mengundang Dr. Ayu untuk bergabung bersama kita untuk membagikan tips dan trik dalam merawat
gigi anak-anak sejak lahir. Mungkin ayah bunda sambil menunggu saya mengundang Dokter Ayu. Ayah bunda bisa jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Sebentar. Oke. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti Dokter Gigi Ayu Listia Parmita akan menjawab semua pertanyaan yang Anda Bunda berikan pada malam hari ini. Sambil menunggu Dokter Ayu untuk join, mungkin ayah bunda di rumah bisa menyiapkan kertas dan bolpen. Mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan atau ada tips dan trik yang penting yang ingin dicatat, bisa dicatat di buku ayah bunda sekalian. Sebentar, saya mau undang dulu Dokter Ayu Listia sebagai narasumber kita malam ini. Hari ini menarik sekali ya ayah bunda. Sambil menunggu Dokter Ayu untuk join, silakan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa sediakan kertas dan bolpen untuk mencatat apa tips dan trik yang penting yang perlu ayah bunda ketahui agar bisa langsung dipraktekkan di rumah, agar putra-putrinya bisa memiliki gigi yang sehat dan kuat sehingga pertumbuhannya sesuai dengan usianya dan happy ya. Nah, ini ada banyak sudah pertanyaan yang masuk. Sebentar ya ayah bunda, kita masih menunggu Dokter Ayu untuk join, bergabung bersama kita. Rupanya ayah bunda sudah tidak sabar ya. Oke. Sebentar, ini masih ada trouble. Saya coba mengundang Dokter Ayu lagi. Ya. Baik ayah bunda, sejak lahir kita memang sudah harus memperhatikan kesehatan gigi putra putri kita sejak dari lahir, karena begitu lahir bayi itu sudah di dalam mulutnya sudah ada benih gigi susu dan benih gigi permanen. Jadi harus diperhatikan nutrisinya. Kemudian juga bayi harus dibersihkan rongga mulutnya secara rutin agar bayi terbiasa dengan keadaan mulut yang bersih. Gitu. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon bersabar ya, ayah bunda. Ini kita masih menunggu Dokter Ayu untuk join. Sepertinya Dokter Ayu kesulitan untuk masuk. Nah, di sini ada banyak sekali ya pertanyaan yang sudah masuk ya. Nah, ini mungkin Dokter Ayu. Halo Dokter Ayu. Halo, selamat malam Dokter Yemi. Apa kabar Dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat. Akhirnya bisa join ya, sudah 2 kali gagal ya. Iya, tadi gagal terus ya. Iya, betul. Dokter Ayu, hari ini Dokter Ayu akan membagikan tips dan trik untuk merawat gigi anak sejak lahir ya. Ini para bunda di rumah sudah tidak sabar. Dari tadi sudah ada banyak pertanyaan. Belum dimulai sudah ada pertanyaan yang masuk Dokter Ayu. Mungkin Oke, kita ngobrol-ngobrol malam. Ya, kita sebaiknya segera mulai ya sebelum ayah bunda penasaran banget ya di rumah ya. Nah, Dokter Ayu. Oke. Kenapa sih
kenapa sih kok kita harus merawat gigi bayi itu dari sejak lahir, Dokter Ayu? Padahal kan sejak waktu lahir bayi belum punya gigi, Dok. Iya, Gimana, jadi Dok? gini. Jadi gini nih, jadi itu gigi ini kan penting sekali ya Dokter Yemi ya. Pentingnya Iya, buat betul. apa nih? Yang pertama, sebagai fungsi pengunyahan, ya kan? Kita tahu Betul. semua nih, gigi ini kita pakai untuk mengunyah. Lalu yang kedua, sebagai fungsi bicara. Nah, ini bayi-bayi yang lagi fase belajar berbicara. Nah, ini itu mereka itu membutuhkan gigi supaya nanti di kemudian hari pronunciation-nya itu baik. Jadi dia bisa berbicara seperti huruf F, huruf V, huruf S. Nah, itu dengan baik. Iya. Nah, itu juga Iya, yang lalu. ya Dokter Ayu ya. Lalu selanjutnya untuk fungsi estetika. Nah, ini kalau misalnya giginya itu lubang-lubang, giginya itu hitam-hitam, loh, kan pasti secara estetik, secara penampilan menjadi tidak baik, Dokter Yemi. Menjadi tidak secantik kalau giginya rapi, putih, bersih, nggak ada lubangnya. Ya. Iya, Jangan betul. lupa, Karena jangan lupa yang terakhir. Yang terakhir ini adalah sebagai fungsi untuk nanti sebagai tempatnya gigi permanen. Nah, kalau nanti pada saat gigi susunya terjaga dengan baik, tidak ada lubang, nanti maka gigi permanennya juga akan mendapatkan tempat yang baik, tidak berdesakan, tidak bingsu, seperti itu, Dokter Yemi. Iya betul, karena banyak sekali fungsi gigi itu ya dokter. Tidak cuma mama-mama atau bunda-bunda yang pede kalau giginya putih bersih, tapi putra-putri anak-anak zaman sekarang itu benar-benar memperhatikan penampilan juga ya dokter ya. Iya betul, mereka juga juga khawatir kalau nanti giginya jelek, jadi tidak pede kalau saat dia lagi bersosialisasi dengan teman-teman sekolah, lagi bermain, lagi difoto, mau senyum lebar jadi tidak pede ya Dokter Yemi ya. Iya betul, itu juga bisa mempengaruhi psikologisnya ya dokter ya. Untuk sampai besar dia nanti akan menjadi remaja yang memiliki rasa percaya diri yang kurang ya dokter. Iya, betul sekali Dokter Yemi. Nah itu banyak sekali kan ya dokter fungsi gigi. Nah makanya karena begitu banyak fungsi gigi, kita harus benar-benar merawat gigi anak mulai dari lahir. Supaya anak-anak kita mempunyai gigi yang utuh sampai masa pergantian dan kemudian masa gigi permanennya juga bisa utuh ya dokter Ayu ya? Iya, betul sekali. Kapan gigi anak-anak itu mulai tumbuh dokter Ayu? Nah, kalau mulai dari untuk gigi susu ya Dokter Yemi ya, pada gigi susu pada anak bayi ini biasanya mulai tumbuh itu sekitar umur 6 bulan. Ya, pada gigi seri yang bawah biasanya itu mulai tumbuh umur 6 bulan. Nah, nanti setelah itu biasanya baru diikuti oleh gigi-gigi lainnya hingga biasanya nanti lengkap di usia 2 tahun Dokter Yemi. Iya, betul. Nah, setelah itu ada periode gigi bercampur ya dokter ya? Tuh, nanti setelah gigi susunya sudah lengkap, dia melewati proses tumbuh kembang dengan baik, nanti akan ada fase geligi pergantian atau geligi bercampur. Nah, ini biasanya pada mulai gigi ini tanggal dan digantikan oleh gigi permanen itu sekitar usia 6 tahun, Dokter Yemi. Ya, supaya gampang ngingetnya nih, biasanya nih kalau pada bayi 6 bulan, kalau pada fase gigi bercampur atau geligi pergantian sekitar 6 tahun. Itu Dokter Yemi. Iya betul sekali ya dokter. Nah ada juga mungkin ayah bunda yang kurang perhatian dengan gigi anaknya karena kita harus menginformasikan dulu jumlah gigi susu dan jumlah gigi permanen. Nah karena ada juga gigi yang tidak digantikan oleh
gigi susu yang tidak digantikan oleh gigi permanen. Jadi dia tumbuh sendiri ya dokter ya, benar ya dokter ya? Ya, betul, betul dokter Yani. Ini juga yang sering saya temui di tempat praktek ya, saat saya cerita bahwa, Bu, ini gigi permanennya sudah tumbuh ya, yang geraham belakang. Loh dok, tapi gigi anak saya belum pernah tanggal. Nah, jangan lupa ya bunda-bunda semua, kalau ada gigi permanen ini yang tumbuh langsung, tanpa menggantikan gigi susu. Ya, karena memang gigi susu itu jumlahnya cuma 20. Sedangkan gigi permanen itu jumlahnya 32. Artinya akan ada 12 gigi permanen yang tumbuh tidak menggantikan gigi susunya. Nah, ini yang harus kita waspadai dokter Yemi. Kadang-kadang karena orang tua merasa giginya belum tanggal, sedangkan gigi susunya, gigi permanennya sudah tumbuh, tidak tahu kalau itu sudah gigi permanen. Dan kadang-kadang dibiarkan itu lubang, tidak dirawat sejak dini. Begitu dokter Yemi, ini sayang sekali. Iya, saya juga banyak menemui dok. Yang paling sering rusak itu adalah gigi geraham pertama ya dokter ya, karena ayah bunda mungkin, ayah bunda mungkin kurang mengetahui kalau itu adalah gigi permanen. Betul. Nah, dokter pada gigi bercampur ini juga dokter, kalau giginya tumbuh kan biasanya gigi susunya belum tanggal, tapi gigi permanennya sudah tumbuh. Nah, itu gimana dokter? Sekarang kan ada banyak sekali tuh yang gigi susunya masih ada, tapi gigi permanennya sudah tumbuh. Itu bagaimana dok? Nah, baiknya. Ini namanya itu biasanya kalau orang-orang datang ke praktekan bilangnya, dok, gigi anak saya kok kesundulan. Nah, kalau bahasa Jawanya itu sering juga disebut dengan kesundulan ya dokter Yemi ya. Ini dimana gigi permanennya sudah tumbuh, sedangkan gigi susunya tidak mau tanggal. Nah, ini ya bunda-bunda semua pentingnya kita memeriksakan gigi anak-anak kita secara rutin ke dokter gigi. Jadi kita bisa aware masalah-masalah yang timbul sejak dini. Kayak tadi misalnya ya dokter Yemi ya, ada gigi yang lubang, lalu ada gigi permanen yang sudah tumbuh, lalu yang selanjutnya adalah gigi yang kesundulan atau bisa juga disebut dengan bahasa di kedokteran giginya adalah persisten. Jadi giginya ini sudah tumbuh duluan, gigi susunya belum tanggal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah gigi susunya kita ambil supaya gigi permanennya ini bisa menempati letak yang baik, bisa menempati posisi yang seharusnya, yang tidak terhalang oleh gigi susu. Begitu. Jadi mari bunda-bunda kita rajin-rajin membawa anak-anak kita ke dokter gigi. Tentu saja dokter gigi yang yang tidak traumatis buat anak, yang menyenangkan, yang anak-anak di situ juga nyaman dari tempat dokter gigi. Iya, terima kasih loh dokter Ayu. Ini, nah di samping itu juga ada bunda-bunda yang ayah bunda yang datang ke tempat praktek kita, terus kan karena gigi permanennya itu tumbuhnya di belakang, jadi dianggap gigi permanennya yang salah. Jadi kadang-kadang ayah bunda minta gigi yang di belakang yang dicabut, itu gimana dokter? Iya, ini dia pentingnya edukasi kepada bunda-bunda semua. Kita jelaskan bahwa sebenarnya yang letaknya tidak baik itu malah gigi permanennya. Kenapa dia letaknya tidak baik? Karena letaknya yang seharusnya masih terhalang oleh gigi susu. Begitu. Jadi nanti pada saat gigi susunya diambil, maka nanti gigi permanen ini bisa menempati letak yang baik. Jangan khawatir bunda-bunda semua. Iya, begitu ya ayah bunda. Mungkin ayah bunda bisa follow akun Idgai Jatim untuk menambah pengetahuan tentang kesehatan gigi. Jadi nanti di sini akan di-share dengan banyak narasumber seperti Dokter Ayu ini yang ahli di bidangnya. Jadi informasi yang diberikan pasti dapat dipercaya. Iya Dokter Ayu ya? Ya, jelas. Jadi jangan browsing sendiri di Google gitu. Carilah sumber yang bisa dipercaya gitu. Nah, dokter, bagaimana dok caranya mencegah gigi lubang? Mungkin di awal kita harus tahu dulu bagaimana cara mencegah gigi lubang sejak bayi, dokter. Iya.
Banyak sekali memang kasus-kasus ya yang kita jumpai sehari-hari ini di mana gigi susunya ini lubang, gigi susunya apa namanya tidak terawat dengan baik karena banyak orang tua yang masih memiliki persepsi bahwa oh ini hanya gigi susu, oh ini nanti akan ganti pada saatnya nanti, ya nanti tahu juga akan ganti dengan gigi permanen seperti itu. Nah ini adalah salah kaprah yang harus segera diuruskan ya bunda-bunda semua ya. Jadi kita harus tahu bahwa tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa gigi susu ini memiliki fungsi-fungsi juga, fungsi-fungsi yang sangat penting juga untuk tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik maupun mentalnya dia. Nah, ini harus kita jaga dengan baik-baik ya, bunda-bunda semua. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah supaya gigi anak-anak kita tetap sehat, tetap terawat, tetap tidak ada lubang, bebas karies. Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mari kita biasakan anak-anak kita ini membersihkan gigi sejak dini. Nah, sejak kapan? Sejak bayi, bunda-bunda semua. Mari kita kasih misalnya menggunakan kasa. Kasa yang kita lilitkan di jari, lalu kita beri air matang ya bunda-bunda ya, jangan air keran. Nah, air matang kita basahin atau air yang suam-suam kuku, air hangat biar adik babynya merasa nyaman. Lalu kita usap perlahan. Loh dok, kan belum ada giginya. Enggak masalah, kita bersihkan gusi terlebih dahulu. Nanti kalau giginya sudah tumbuh, malah enak. Anaknya sudah terbiasa dibersihkan di dalam rongga mulutnya. Nah, kita bersihkan dengan lembut. Tidak perlu digosok kencang-kencang ya bunda-bunda semua ya. Dengan lembut saja, yang penting anak merasa nyaman dan terbiasa dibersihkan rongga mulutnya. Dibersihkan secara perlahan, lalu naik step. Kapan kalau dia sudah merasa siap boleh menggunakan sikat. Nah, jadi kita kenakan secara perlahan, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu dengan pemaksaan, kita cari situasi yang nyaman buat anak-anak. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama kita jaga kebersihan di dalam rongga mulut anak. Yang kedua, kita jaga asupannya. Asupannya itu contohnya apa? Jadi sebisa mungkin kita cegah adik-adik baby, anak-anak ayah bunda semua di rumah menggunakan susu, menggunakan DOT. Nah, ini big no ya bunda-bunda semua ya. Mari kita upayakan anak-anak ini menggunakan misalnya seperti pipet atau misalnya Sedotan. seperti ya betul, sedotan. Nah, sedotan ini kalau dibiasakan anak-anak juga merasa seneng kok pakai sedotan ini, malah fun, malah dia merasa seperti ayah bundanya, merasa sudah besar, sudah menjadi kakak hebat, bisa seperti ayah bunda. Sedotan, atau kalau baby bisa pakai pipet, kita cegah anak-anak menggunakan susu botol. Karena susu botol ini adalah salah satu penyebab terbesar dari gigi lubang, ya. Dari gigi yang menjadi, kalau bahasa Jawanya atau bahasa yang sering disebut oleh bunda-bunda semua adalah giginya gigis. Nah, ini kita cegah. Iya, betul. Dok, anak saya gigis, dok, giginya hitam-hitam. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah karena menggunakan susu, menggunakan DOT. Itu yang kedua, Dokter Yemi. Yang ketiga apa? Selain asupan tadi ya, selain menggunakan DOT, kita upayakan anak-anak ini memperjarang frekuensi snacking atau nyemil. Nah, ini kita atur supaya pada saat nyemil ini waktunya tidak berdekatan. Sekarang makan wafer, setengah jam lagi makan permen, Makan es krim, enak loh dokter. Makan es krim, saya juga suka, tapi kita harus atur waktunya. Kenapa diatur? Betul. Supaya apa? Supaya di dalam rongga mulut ini giginya sempat untuk recovery, sempat untuk tidak terpapar oleh makanan terus-menerus. Nah, jadi gigi ini supaya tetap sehat, tetap terjaga. Begitu Dokter Yemi. Iya betul dokter. Terus kemudian mungkin kalau sudah tumbuh gigi bisa menggunakan sikat gigi dokter. Boleh sekali. Saat anak merasa sudah siap, dia boleh kita cobakan menggunakan sikat gigi untuk anak-anak. Iya betul.
bagaimana dokter cara memilih sikat gigi dan mungkin sekalian pasta gigi mungkin perlu di share dibagikan kepada ayah bunda semua agar bisa menyiapkan untuk putra putri tercinta di rumah. Oke, cara memilih sikat gigi. Ya, kadang-kadang itu orang tua hanya percaya pada panduan yang ada di sikat. Misalnya di situ ada angka 2, oh ini untuk anak 2 tahun. Oh ini 3 untuk anak 3 tahun. Boleh kita pakai guidance yang sudah ada di bungkus sikat giginya yang dari pabrik. Tapi tidak ada salahnya kita coba-coba, kita ukur dulu. Jangan-jangan mulut anak kita tuh kecil, giginya kecil-kecil. Ya, jadi sikat giginya terlalu besar ya dokter ya? Iya, sehingga anak merasa tidak nyaman. Aduh ini apa gede banget di dalam rongga mulut. Bisa kita sesuaikan, kita turunkan lagi ke usia yang lebih kecil, di situ sampai anak ini merasa menggunakan sikat gigi yang nyaman. Bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa ukur ya kira-kira panjang bulu sikatnya ya dokter Yeni ya. Itu sekitar kurang lebih 3 gigi depan. Ya, 3 gigi seri depan, 3 atau 4 boleh lah. Dan tidak jadi supaya anak ini enggak seperti terlalu penuh mulutnya dengan sikat. Ya, terlalu kebesaran sikat ya dokter ya. Jadi anak merasa tidak mau gigi ya dokter. Iya, jadi kadang-kadang mereka nggak mau sikat gigi bukan karena nggak mau, tapi karena tidak nyaman dengan ukuran sikat gigi yang disiapkan oleh orang tua. Ya betul, mungkin bisa dipilih juga bulu sikat yang soft dan mungkin diajak anak untuk memilih sendiri ya dok. Sekarang kan banyak sikat gigi yang ada gambar-gambar dan ada hadiah-hadiahnya, mungkin itu bisa menjadi motivasi buat anak untuk sikat gigi ya dokter ya? Iya betul, jangan lupa juga bulu sikatnya ya dokter Yeni, tidak boleh yang terlalu keras. Jangan sampai ada pendapat bahwa semakin keras semakin bersih. Aduh itu big no lah, salah besar itu ya. Jadi kita harus tetap memilih bulu sikat yang lembut, bulu sikat yang halus supaya anak juga merasa nyaman. Boleh kita ajak mereka ke supermarket memilih sendiri untuk meningkatkan minat mereka rajin sikat gigi. Iya dokter Ayu, terima kasih tipsnya. Nah satu lagi dokter tadi dokter, yang pasta gigi bagaimana dokter? Oh iya, kapan pasta kita gigi memakai pasta gigi dokter? Iya, pasta gigi ini memang kadang-kadang ada yang di state di kardusnya bahwa ini aman untuk baby, aman jika tertelan. Tapi kalau saya pribadi ya saya tidak menyarankan penggunaan pasta gigi sebelum anak ini bisa berkumur. Ya, karena apa? Karena nanti yang tertelan itu tidak selalu aman untuk anak, karena anak bisa menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin merasa baik-baik saja, tapi juga kadang-kadang bisa menimbulkan reaksi tidak diinginkan. Jadi sebaiknya kalau anak-anak kita di rumah belum bisa berkumur, sebaiknya cukup menggunakan sikat saja, tidak perlu berkumur, tidak perlu menggunakan pasta, ya, tidak perlu menggunakan pasta gigi, cukup menggunakan sikat saja, yang penting bersih, yang penting anak rajin menggunakan sikat giginya dengan nyaman, itu sudah cukup. Nanti kalau sudah bisa kumur, dia sudah bisa meludahkan sisa pastanya, boleh kita cobakan berbagai macam merek dan rasa pada pasta gigi tersebut. Iya, terima kasih dokter Ayu. Jadi untuk pasta gigi disarankan untuk diberikan pada anak setelah anak bisa berkumur ya dokter ya, berkumur dengan benar ya. Jadi mengeluarkan semua pasta gigi tersisa di dalam mulut ya dokter ya. Iya. Nah biasanya anak suka rasanya dokter, jadi kadang-kadang dijilat malah ditelan dokter, bukan untuk disikat tapi ya. Iya, ini juga kita kasih tahu ya mungkin dokter Yemi ya, supaya bahwa odol itu bukan untuk ditelan, bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk membersihkan gigi. Iya. Iya, betul. Berarti sebelum anak berkumur, jadi tidak masalah ya dok? Tidak usah pakai pasta gigi, tapi pakai sikat gigi aja dan air putih ya dokter ya? Air matang gitu ya dokter ya? Iya, nggak masalah, sama sekali tidak masalah. Belum urgent untuk memakai pasta gigi pada usia anak-anak yang belum bisa berkumur. Iya, terima kasih dokter Ayu. Informasinya sangat bermanfaat. Mungkin ayah bunda boleh mencatat tadi tips dan trik penting yang diberikan dokter Ayu. Nah, kemudian dokter Ayu, kalau misalnya bagaimana kita tahu jika putra-putri kita memiliki tanda-tanda gigi berlubang dokter?
sakit. Nah, biasanya ayah bunda mengajak putra-putrinya kunjungan ke dokter gigi jika sudah ada keluhan sakit, dokter. Nah, mungkin ada tips dan trik mengetahui uh, kerusakan dini pada gigi putra-putrinya, dokter. Bisa dibagikan apa ciri-cirinya? Kalau oh ini giginya kok sudah mulai ada tanda-tanda kerusakan ya, silakan kunjungi dokter gigi terdekat gitu. Bagaimana ciri-cirinya, dokter? Bisa dibagikan kepada ayah bunda sekalian mungkin? Iya, jadi begini Dokter Yemi. Kadang-kadang kita tidak tahu orang bunda-bunda dan ayah-ayah semua di rumah kadang-kadang tidak mengetahui bahwa gigi anaknya sudah berlubang. Jadi kadang-kadang dibawa ke dokter gigi itu di saat gigi anak-anak ini sudah lubang dan besar dan sudah ada rasa sakit biasanya. Nah, Dan bahkan bagaimana sudah kita bengkak ya kadang-kadang. iya betul, kadang-kadang sudah bengkak, anak sudah nggak mau makan, sudah nggak bisa tidur malam hari. Nah ini kan kasihan sekali. Nah ada pentingnya kita mengetahui gigi anak lubang sejak dini. Nah bagaimana cara mengetahuinya? Yang paling mudah adalah ayah bunda ya, gigi lubang yang paling dini adalah adanya bercak-bercak berwarna putih. Nah seperti kapur pada permukaan gigi. Nah ini adalah ciri awal gigi berlubang. Artinya gigi ini sudah mulai kehilangan mineral-mineral penting. Nah, ini yang cepet-cepet nih kalau sudah seperti ini kita bawa ke dokter gigi. Jangan menunggu sampai misalnya anak sudah mulai giginya selilitan kemasukan makanan. Nah, atau sudah mulai nyeri kalau dipakai makan. Nah, kita amat-amatin ya gigi anak-anak di rumah. Kalau misalnya pada saat menyikat gigi atau pada saat anak lagi santai bisa kita intip-intip dikit giginya. Wah, gigi anakku warnanya putih yang rata nggak? Atau jangan-jangan sudah ada seperti bercak-bercak berwarna putih. Nah, kalau sudah ada bercak-bercak berwarna putih, nah bisa kita segera bawa ke dokter gigi supaya diberi penanganan yang paling dini untuk mencegah giginya berlubang semakin dalam. Begitu, Dokter Yemi. Iya, terima kasih tipsnya dokter Ayu. Nah, ayah bunda, lubang itu tidak langsung hitam, tapi dia akan melalui fase warna putih dulu gitu ya dokter Ayu ya? Iya, betul. Betul sekali Dokter Yemi. Dia akan ada bercak-bercak putih dulu, kemudian baru semakin dalam, dan dia akan menjadi berwarna hitam. Betul ya dokter? Nah, mungkin ayah bunda di rumah, mungkin terutama bunda, waktu membantu menyikat gigi, itu bisa sekalian melihat keadaan gigi putra-putrinya di rumah ya dokter ya? Iya, betul sekali Dokter Nah, Yemi. dokter, butuh berapa kali dokter untuk kita membersihkan putra-putri kita di rumah? Apalagi ini kan lagi school from home, dokter. Jadi anak-anak tidak sekolah, jadi di rumah aja. Nah, biasanya anak-anak cenderung malas sikat gigi karena kan kemudian juga makannya biasanya kan disediakan macam-macam karena menjadi. Nah, bagaimana dok tipsnya? Dan berapa kali harus menggosok gigi sehari, dok? Mungkin bisa dibagikan kepada ayah bunda untuk mengingatkan. Mungkin ayah bunda sudah tahu, tapi perlu diingatkan kembali. Silakan, dokter Ayu. Tadi kelupaan nih Dokter Yemi bercerita kepada ayah bunda semua di rumah bahwa sikat gigi ini kapan dan berapa kali nih yang penting. Jadi sikat gigi ini ayah bunda semuanya harus kita lakukan itu minimal 2 kali sehari. 2 kalinya kapan? Yaitu pagi setelah sarapan ya ayah bunda ya. Setelah sarapan, jangan lupa, jangan pas mandi, setelah itu sarapan, setelah itu anaknya sekolah daring sampai sore. Nah, pada saat mandi sikat gigi, pada saat setelah sarapan nggak sikat gigi. Aduh, ini kan sisa makanannya tertinggal sekian jam di dalam rongga mulut. Jadi jangan lupa pada saat setelah sarapan pagi hari anak-anak kita ajak untuk menyikat gigi. Lalu selanjutnya kapan lagi? Pada saat malam hari sebelum tidur ya ayah bunda semua. Jangan hanya pada saat sore waktu mandi. Kadang-kadang ada ayah bunda yang bilang, ini saya sudah terbiasa dok kalau mandi sore anak saya harus sikat gigi. Nggak apa-apa, tapi
Iya, tapi nanti kalau pada saat malam hari, pada saat mau tidur, jangan lupa sikat gigi lagi supaya giginya bersih sampai pagi. Begitu, Dokter Iya, Yemi. jadi Lalu benar-benar sebelum tidur ya dokter ya. Kalau malam itu benar-benar betul, sebelum betul. tidur ya, bisa makan lagi ya dokter ya. Iya, jangan makan lagi, nanti sama aja Nanti dong. kotor Bisa lagi. makanannya ada. Iya. Lalu Iya, kadang-kadang memang anak-anak ini kan suka nyamil ya Dokter Yemi ya. Suka iya, snacking, iya, suka jajan-jajan di rumah seperti ini ya, dengan situasi sekolah daring, mereka banyak makan ya di rumah jadinya ya. Nah, boleh, nggak iya. apa-apa, tapi jangan lupa ya setelah makan, setelah nyamil, kita ajak anak-anak ini untuk minimal berkumur, Dokter Yemi, supaya Ya berkumur giginya tidak ada. itu makan dulu ya dokter ya. Ya, betul. Bisa juga dengan makan buah. Nah, makan buah-buahan ini sangat penting, ayah bunda semua, untuk kesehatan gigi kita semua, ya ayah bunda ya. Kenapa? Karena di dalam buah itu banyak mengandung air. Ini baik sekali untuk proses self cleansing di dalam rongga mulut. Juga banyak mengandung serat-serat yang membantu proses pembersihan gigi. Jadi kita harus banyak, mungkin yang disuplai ke anak-anak jangan cuman yang manis-manis ya Dokter Yemi ya, jangan cuman Iya. snack-snack biskuit-biskuit, tapi juga kita sediakan buah-buahan dan sebagai camilan anak-anak kita di rumah. Begitu Dokter Mungkin bisa Yemi ya. di Iya, terima kasih dokter Ayu. Mungkin sekalian bisa diberikan contoh buah apa yang bagus untuk self cleansing dokter, untuk membantu membersihkan giginya putra-putri ayah bunda di rumah. Mungkin buah semangka ya dokter, buah semangka, terus buah apa Iya, lagi dokter? boleh. Buah semangka itu kan banyak mengandung air ya Dokter Yemi ya. Lalu seperti buah Betul. apel, buah melon, buah nanas. Nah, ini adalah buah-buahan yang mungkin banyak disukai oleh anak-anak. Buah jeruk. Nah, ini buah jeruk juga anak-anak juga kadang-kadang suka sekali ya kalau rasanya manis. Nah, ini boleh kita tawarkan ke anak-anak. Jadi snacknya mereka bukan hanya donat, bukan hanya seperti biskuit-biskuit, tapi juga buah-buahan yang selain menyehatkan tubuh juga menyehatkan di dalam rongga mulut kita. Gitu. Ya, jadi tidak sembarang buah ya dokter, buah yang banyak mengandung air dan serat ya. Mungkin kalau misalnya Betul, buah betul. durian tidak bisa membantu membersihkan ya dok. Kayak buah durian dan Kalau buah buah durian, buah durian yang konsumsi orang tuanya aja deh. Buat anak-anak boleh kalau suka, tapi sedikit-sedikit aja. iya Kurang betul. ya, kurang banyak mengandung air ya Dokter Yemi ya. Iya betul. Nah, bagaimana dengan penggunaan dental floss dokter pada anak-anak dok? Penggunaan dental floss perlu nggak dok pada anak-anak? Boleh, boleh kita kita latih ya atau kita biasakan anak-anak ini menggunakan dental floss. Boleh kita bantu dulu dari ayah bunda untuk membantu membersihkan bagian sela-sela gigi menggunakan dental floss. Dok, kan sudah sikat gigi, kan sudah kumur-kumur, kan sudah makan buah, masa harus pakai dental floss? Sulit dok, anaknya nggak mau. Nah, ini pentingnya pembiasaan sejak awal, Dokter Yeni. Jadi kita Betul. bersihkan sela-selanya dengan dental floss supaya semakin bersih. Karena dari gigi sela-sela gigi ini kalau sudah berlubang, nah ini cepat sekali perkembangannya ya Dokter Yemi ya, karena memang Iya daerah betul. sela-sela ini terkadang sulit dibersihkan dengan sikat gigi biasa, harus menggunakan dental floss. Begitu Dokter Yemi. Ya, dan dental floss tuh kalau ayah bunda belum tahu apa itu dental floss itu adalah benang gigi, jadi berupa seperti benang khusus untuk membersihkan sela-sela gigi. Nah, selain putra putrinya, mungkin ayah bunda juga perlu menggunakan dental floss setiap hari kalau bisa ya, untuk mencegah Iya, betul. giginya berlubang di sela-sela gigi. Karena kalau sudah lubang di sela-sela gigi, biasanya yang terkena lubang itu ada dua, yang depan dan yang belakangnya ya dokter ya, biasanya begitu Iya, ya dokter ya. berhadapan Dan biasanya lubangnya ya Dokter iya, Yemi ya. biasanya cepat sekali ya dokter ya, biasanya ya cepat menjadi sakit ya biasanya ya. Iya, betul, betul Dokter Yemi. Nah, aduh senang sekali dokter. Ada banyak tips dan trik yang hari ini dokter Ayu sharing ke ayah bunda. Nah, ini dokter, mungkin sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya dok, karena ada Boleh, banyak boleh. sekali pertanyaan yang
ditanyakan oleh ayah bunda di rumah. Mungkin Oh iya, saya mari Dokter Yemi. boleh bacakan ya dokter ya. Iya Nah, boleh ini Dokter Yemi. ada pertanyaan, dok, gimana cara merayu anak supaya mau sikat gigi, dok? Nah, ini biasanya banyak sekali, dok, yang ayah bunda yang mengalami kendala yang sama. Anaknya susah banget diajak, dok, gosok gigi, dok. Bagaimana mungkin ada tips dan trik dari dokter Ayu? Iya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa untuk mengajak anak ini menyukai aktivitas menyikat gigi, kita harus biasakan sejak dini. Sejak dini anak ini sudah dibiasakan rongga mulutnya dibersihkan dengan lembut, ya dengan penuh cinta ya bunda ya. Lalu yang kedua, mari kita buat aktivitas menyikat gigi ini adalah aktivitas yang menyenangkan. Misalnya sambil kita lihatkan video di handphone di situ tentang menyikat gigi dengan kartun-kartun ya di situ yang fun yang buat dia, atau dengan lagu-lagu yang mungkin ya dokter Yemi ya seperti di Ipin Upin itu ada lagunya bulat bulat bulat. Nah, seperti itu. Kita ajak bahwa menyikat gigi ini adalah aktivitas yang menyenangkan, bukan suatu aktivitas yang harus dengan bentakan misal, harus dengan paksaan misal, tidak, tapi adalah aktivitas yang menyenangkan. Lalu selanjutnya bisa juga kita ajak sikat gigi bersama-sama dokter Yemi. Jadi Sama merupakan ayah bunda. aktivitas, betul, aktivitas yang menyenangkan bersama ayah bunda. Ayo nak kita sikat gigi bareng-bareng sama ayah sama bunda. Yuk coba sekarang depan dulu, lalu samping, lalu dalam. Nah seperti itu. Itu adalah beberapa tips ya bunda ya supaya anak tidak lagi kesulitan untuk diajak sikat gigi. Semoga membantu Betul, ya bunda semua ya. Iya, penjelasannya sudah sangat, tips dan triknya itu sangat jitu dokter. Mungkin ayah bunda bisa segera mempraktekannya di rumah. Nanti mungkin nggak bisa satu kali terus anaknya bisa berubah, tapi butuh konsisten. Mungkin setiap hari. Iya, butuh konsisten ya dokter ya. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Oke, ini ada pertanyaan dok. Dok, gigi anak saya 16 bulan, renggang-renggang, ikut social distancing dok giginya. Normal atau tidak dok? Oke, wah ini giginya kurang suka bersosialisasi dengan temannya mungkin ya dokter Yemi ya. Jangan khawatir ayah bunda. Jangan khawatir ayah bunda. Gigi susu pada anak-anak yang renggang-renggang bukan hal yang harus kita khawatirkan. Justru adalah itu bagus ayah bunda. Karena artinya giginya nanti pada saat gigi permanennya memiliki space yang cukup. Kita tidak perlu khawatir nanti gigi permanennya akan berdesakan. Ya, seperti kita ketahui ya bunda semua di rumah bahwa gigi susu dan gigi permanen ini memiliki ukuran yang berbeda. Lebih besar pada gigi permanen. Kalau gigi susunya itu jaraknya terlalu berdekatan ya, nempel-nempel sekali dengan temannya, dengan sebelah-sebelahnya, maka ini malah justru harus kita khawatirkan. Karena khawatirnya nanti pada saat gigi permanennya tumbuh, nanti malah tumbuhnya berdesakan. Nah, kalau maju mundur ya dokter ya? Betul, bisa maju mundur, bisa berjejal, berdesakan maju mundur. Nah, kalau gigi susunya itu renggang-renggang, malah nanti insya Allah ya ayah bunda semua, gigi permanennya akan tumbuh dengan cukup. Insya Allah tidak akan kekurangan tempat. Jadi, have no worry ya ayah bunda semua di rumah. Aman-aman saja, tidak perlu khawatir. Berarti itu suatu hal yang normal ya dok, kalau misalnya renggang-renggang. Oke, karena itu merupakan proses perkembangan rahang ya dokter ya, akibat dari proses perkembangan rahang, betul ya dok. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Nah, ini masih di suasana pandemi dok. Ini ada pertanyaan dokter, aman nggak membawa anak ke dokter gigi di masa pandemi dokter? Nah, ini diberikan tips dan trik membawa anak-anak ke dokter gigi, kapan harus membawa anak-anak ke dokter gigi saat masa pandemi ini dokter, dan apa yang perlu disiapkan mungkin bisa sharing tips dan triknya dokter. Iya, memang
Jadi begini ayah bunda, mengingat kita memang dalam masa pandemi ya bunda ya, kita harus paham bahwa kapan harus kita membawa anak-anak kita ke dokter gigi. Yaitu yang pertama adalah perhatikan jika anak ada keluhan. Nah, jika anak sudah ada keluhan, misalnya sakit jika dipakai makan, atau anak kesulitan untuk tidur, nah ini kita harus segera membawa anak-anak kita ke dokter gigi. Atau hal-hal lain, misalnya anak habis terjatuh, misalnya, sehingga giginya patah, atau misalnya giginya kesundulan, tadi seperti yang saya bilang ya dokter Yeni ya, ada hal-hal yang memang saat kita merasa anak-anak saya membutuhkan perawatan, maka ayo cepat-cepat kita bawa anak-anak kita ke dokter gigi. Dan bagaimana untuk supaya masa pandemi ini anak-anak kita tetap aman? Mari kita cari dokter gigi yang memang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, ya. Insya Allah dokter gigi anak ya yang praktek yang saat ini sudah praktek di masa pandemi ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya dokter Yemi ya yang di Jawa Timur ini. Betul. Iya, jadi anak-anak akan aman saat kita bawa ke dokter gigi. Tapi kita harus pastikan juga ya dokter Yemi bahwa saat anak-anak ini kita ajak ke dokter gigi, kita sebagai pengantar dan anak-anak kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak sakit ya dokter Yemi, tidak demam, tidak sakit, tidak muntah misal, tidak diare, tidak batuk pilek. Jadi untuk apa? Supaya aman bagi semua, begitu dokter Yemi. Iya, betul. Dan mungkin ada baiknya juga bikin janji dulu ya dok. Mungkin selama pandemi ini tidak bisa datang langsung ya dok. Jadi bikin janji dulu, mungkin bisa konsultasi lewat WA atau lewat telepon dulu, begitu ya dokter. Iya, kita mungkin bisa melakukan komunikasi dengan dokter gigi anak yang sudah memang menjadi langganan kita ya. Mungkin kita bisa konsultasi terlebih dahulu. Kalau memang dirasa oleh dokter giginya perlu untuk datang ke tempat praktek, kita datang. Dan jangan lupa juga harus menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa kita harus selalu menggunakan masker ya dokter Yemi ya. Cuci tangan, cuci tangan, ya menggunakan face shield. Jangan face shield doang tanpa masker ya dokter Yemi ya. Jadi tetap menggunakan masker. Iya, kalau misalnya mau ditambah face shield malah lebih baik gitu dokter Yemi. Iya betul dokter. Jadi kalau misalnya putra-putri ayah bunda sudah mengalami gejala sakit atau bengkak ya dok, atau berdarah giginya, udah tidak bisa tidur, segera kunjungi dokter gigi terdekat, dokter gigi anak terdekat dari tempat tinggal ayah bunda sekalian. Mungkin yang belum punya langganan dokter gigi anak bisa searching ya dok ya, bisa cari di websitenya idgai.org. Di sana nanti akan ada nama dan alamat tempat praktek dokter gigi anak yang tinggal di dekat tempat tinggal ayah bunda sekalian. Mungkin bisa by dulu atau by WA konsultasi dulu atau melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya dokter ya. Iya, dan betul sekali. Ini kita semua pakai APD ya dokter ya, jadi tidak bisa melihat wajah dokter giginya ya dokter. Semuanya pakai masker ya. Jadi wajahnya tidak terlihat. Jangan khawatir ya bunda ya. Saya selalu menyampaikan kepada orang tua pasien ya yang mungkin sudah membuat appointment bahwa untuk anaknya diingatkan dari rumah bahwa nanti ketemu tante dokter astronot di tempat praktek. Jadi supaya mereka sudah mempersiapkan mental bahwa nanti waduh ini ada dokter gigi atau astronot di ruang praktek, gitu supaya mereka tidak takut saat berjumpa dengan dokter gigi kesayangan kita semua ini. Iya betul, terima kasih dokter atas tips dan triknya. Ini ada pertanyaan lagi dokter, boleh saya lanjut ya dokter ya? Iya boleh dokter Yemi. Malam dokter, saya ingin menanyakan apa yang harus saya lakukan apabila gigi anak terlepas saat jatuh, apakah bisa dikembalikan? Nah, ini tidak mencantumkan usia putra-putrinya dokter. Mungkin bisa di-sharingkan apa yang harus dilakukan saat gigi anak terlepas. Mungkin bahasa medisnya afusi ya dokter ya? Iya, betul. Iya.
Iya, ayah bunda semua ya. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi pada anak-anak. Misalnya sedang bermain, lalu apalagi pada anak-anak yang baru belajar berjalan misalnya, atau pada saat anak-anak sedang bermain dengan teman-teman naik sepeda di lapangan dan lain-lain. Kadang-kadang ada hal-hal terjadi kecelakaan, musibah, gigi anaknya terlepas, tiba-tiba terlepas seluruhnya dari gusinya. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita cari dulu gigi yang tadi terlepas itu, kita pegang, Dokter Yemi ya, di bagian mahkotanya ya, Dokter Yemi, jangan di bagian Ya. akarnya. Kita pegang di bagian mahkotanya, lalu kita siram ya, ayah bunda semua, di keran, di air mengalir ya, lalu kita bersihkan supaya misalnya jatuhnya di lapangan ada pasir, ada rumput, ini supaya bersih dulu. Nggak perlu digosok-gosok sampai bersih, Dokter Yemi. Cukup dibersihkan di air mengalir. Nah, lalu kemudian kita letakkan di handuk ya, kita bungkus dengan sapu tangan yang lembut atau handuk boleh. Lalu kalau bisa ini kita basahin ya, kita basahin atau kita masukkan ke dalam seperti wadah ya yang ada susu ya, susu susu yang plain, jangan susu yang ada rasa-rasa, jangan susu coklat, susu stroberi. Atau dengan air salin ya, seperti itu boleh juga ayah bunda. Lalu segera kita bawa ke dokter gigi ya. Apakah nanti bisa dikembalikan lagi ke dalam gusinya atau tidak, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter giginya. Tergantung dari gigi apa yang terlepas, gigi sulung kah, gigi permanen kah, ya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan apakah bisa saat itu juga dilakukan pengembalian gigi ke dalam gusi ya. Jangan apa ya, kalau bisa jangan dikembalikan sendiri ke dalam gusi ya ayah bunda ya. Yang Betul. dikhawatirkan adalah yang Infeksi ya dikhawatirkan dokter ya? iya betul, nanti malah infeksi. Segera dibawa ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan. Gitu dokter ya. Iya betul. Jadi untuk Bunda tadi yang menanyakan apakah kalau misalnya giginya copot gitu ya, main terus giginya copot, apa yang harus dilakukan gitu? Ya. Pertama-tama mungkin cari giginya ya dokter ya, cari giginya. Betul, betul. Atau misalnya sedang berdarah, mungkin bisa ditekan dulu ya dokter ya. Oh Bisa iya, ditekan dulu betul sekali sambil dokter Yemi. cari giginya ya, supaya anaknya diamankan dulu posisinya, misalnya jatuhnya di tengah atau gimana. Betul. Amankan dulu anaknya, kemudian ditekan supaya tidak berdarah, dan kalau bisa dicari giginya ya dokter ya, dan segera bawa ke dokter gigi. Begitu dokter Iya, ya, kira-kira iya. ya? Jangan sampai kita sibuk cari gigi, anaknya berdarah-darah dibiarin ya dokter Yemi ya. Iya, nanti Kasihan nanti ini. bukan gigi anaknya, tapi anaknya yang hilang nanti. Iya, Oke, betul. dokter. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini sebenarnya ada banyak sekali dokter. Ada banyak sekali pertanyaan dari ayah bunda di rumah. Mungkin saya pilih satu. Oke, ini. Nah, ini ada pertanyaan dokter. Dokter gigi anak dokter gigi anak usia 12 bulan belum tumbuh. Gimana ya dokter biar cepat tumbuh? Nah, umur 12 bulan dok. Oke, usia 12 bulan. Iya, belum tumbuh gigi sama sekali. Gimana caranya biar giginya cepat tumbuh? Ini ada pertanyaan dari Bunda Alitra Maestu. Oke, iya. Ayah bunda, jadi kadang-kadang ayah bunda di rumah itu khawatir, aduh ini gigi anak saya kok belum tumbuh-tumbuh ya. Oh, udah hampir 1 tahun belum tumbuh ya. Kalau masih 12 bulan, saya rasa masih oke ya dokter Yemia, bisa kita tunggu dulu. Tapi bisa juga kita beri stimulus-stimulus supaya anak-anak ini giginya cepat tumbuh. Misalnya kita beri seperti titer ya dokter Yemi ya, seperti digigit-gigitan. Iya, gigit-gigitan itu untuk merangsang gusinya supaya nanti giginya cepat tumbuh ya ya bunda. Bisa juga tidak harus selalu dalam bentuk mainan ya ayah bunda ya, kita juga misalnya bisa memberikan
buah-buahan atau sayur-sayuran yang tidak terlalu keras supaya anak kita berlatih menggigit-gigit dengan yang ada rasanya. Kalau titer kan nggak ada rasanya dan kadang-kadang kekuatannya terlalu keras atau terlalu lembeknya juga tidak bisa kita perkirakan. Tapi kalau dengan buah-buahan yang misalnya anak-anak ini kita berikan tadi seperti semangka atau seperti buah pir atau misalnya seperti wortel yang sudah dikukus. Nah, ini juga baik untuk merangsang pertumbuhan giginya ya Bunda semua. Iya, jangan khawatir Ayah Bunda kalau memang misalnya Ayah Bunda khawatir apakah jangan-jangan anak saya nggak punya gigi nih. Boleh dibawa ke dokter gigi spesialis anak ya, yang terdekat dengan Ayah Bunda atau bisa dicari di website kami, diperiksakan Ayah Bunda, ini masih normal nggak sih atau terlambat nggak sih atau gimana, bisa kita nanti dicek bareng-bareng ya Ayah Bunda ya. Ya betul, jadi jangan takut untuk mengunjungi dokter gigi anak terdekat. Iya dokter, gitu ya dokter Ayu ya. Nah dokter Iya, Ayu betul sayang sekali tinggal 5 menit dokter. Padahal sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan dari ayah bunda di rumah. Nah terima kasih untuk hari ini, sangat menarik sekali tips dan trik dari dokter Ayu. Ya, terima kasih banyak dokter atas kesediaannya untuk sharing kepada ayah bunda di rumah. Semoga bisa segera dipraktekkan ya dokter Ayu ya oleh ayah bunda di rumah untuk menjaga kesehatan dan keutuhan gigi putra-putri ayah bunda yang tinggal di rumah selama masa pandemi ini terutama ya, karena makanannya kan makanan manis pasti di rumah untuk menjaga anak-anak supaya tidak bosan. Jadi tetap gigi 2 kali sehari ya dokter ya, 2 kali sehari. Betul, Dokter Yemi. Pagi setelah makan ya dok ya, bukan baru tidur makan terus gosok gigi, bukan baru bangun terus sikat gigi terus baru makan, bukan ya dokter ya, tapi bangun makan kemudian sikat gigi. Jadi sikat giginya setelah makan dan malam hari sebelum tidur ya dokter, betul? Iya, betul sekali dokter Yemi. Ya, setelah sikat gigi mungkin tidak boleh makan lagi begitu atau minum susu, boleh minum air putih saja. Ditambah lagi kalau bisa gunakan dental floss, jangan lupa. Dan tetap kontrol ke dokter gigi sebaiknya 6 bulan sekali, ada atau tidak ada keluhan. Gitu ya dokter ya. Iya, betul Terima sekali dokter kasih Yemi. sekali dokter Ayu, hari ini kita bisa berjumpa dengan ayah bunda. Mungkin ayah bunda bisa menantikan Pediatalk selanjutnya di bulan November. Biasanya Pediatalk akan dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan di akhir bulan. Untuk jadwal pastinya, ayah bunda bisa follow akun ITGAI Jatim dan nanti di sana akan diumumkan kapan jadwal pasti Pediatalk. Dan untuk ayah bunda yang pertanyaannya tadi belum sempat dijawab oleh dokter Ayu, mungkin jika ingin masih menanyakan bisa DM ke ITGAI Jatim, akun ITGAI Jatim, nanti sebisa mungkin akan dijawab oleh dokter gigi anak yang kompeten. Kemudian jika ayah bunda yang mempunyai keinginan atau mempunyai usulan tentang topik apa yang akan dibahas di Pediatalk berikutnya, bisa juga DM ke akun ITGAI Jatim ini. Jadi jangan lupa follow akun ITGAI Jatim ya ayah bunda, supaya bisa mendapatkan informasi-informasi penting seputar kesehatan gigi dan anak ayah bunda kalian. Nah, dokter Ayu, tiba waktunya kita harus berpisah. Iya. Jadi terima kasih banyak. Iya. Buat sharing yang sangat bermanfaat. Terima kasih dokter Ayu. Semoga dokter Ayu tetap sehat, tetap happy, amin. Dan tetap cepat. Iya. Terima kasih dokter Yemi. Iya. Salam untuk keluarga di rumah. Begitu juga kepada ayah bunda dan semua yang bergabung pada acara Pediatalk kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas saya bunda semua. Saya dan dokter Ayu sangat berterima kasih banyak kepada ayah bunda yang mengikuti ini sampai habis. Dan untuk yang bertanya nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya melalui DM ya dokter ya. Terima kasih dan terima sampai kasih banyak.
Iya, saya Dokter Iya, Yeni terima kasih. SPGA dan Dokter Ayu Listia Paramita SPKGA. Mohon undur diri. Sampai jumpa pada Pediatalk kita berikutnya di bulan November. Tetap Terima follow akun kasih. Gai Jatim ya. Oke, selamat malam dan salam sehat dan tetap bahagia selalu. Selamat malam.